Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar walaupun hanya lewat video ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjuti materi yang sudah lalu, mungkin Ustadz mau menyapa dulu ya anak-anak Ustadz yang di rumah sana ya. Gimana kabar kalian di sana? Mungkin hanya lewat video ini Ustadz bisa menyapa kalian. Semoga keadaan kita yang seperti ini semoga cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz mau menyapa dulu anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, assalamualaikum anak-anak Ustadz yang di rumah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau seandainya kalian di sana selalu dalam kesehatan, dan semoga kalian yang di sana, Ustadz dan Ustazah yang sini, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa ya, di pertemuan ini ya kita melanjuti pelajaran yaitu tentang jamak qasar yang kemarin, yaitu pelajaran fikih. Nah, yang minggu sebelumnya kita membahas tentang jamak salat jamak. Nah, di pertemuan ini kita membahas tentang qasar dan jamak qasar. Nah, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa dulu, mari kita awali dulu ya pembelajaran hari ini ya. Semoga dengan kita membaca basmalah atau doa nanti ya, semoga kita diberi kemudahan memahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Ustadz mau mengajak anak-anak Ustadz yang di rumah sana, ayo sama-sama kita memulai pembelajaran hari ini, sama-sama membaca doa sebelum belajar. Hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pelajaran khususnya pelajaran fikih ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholat jamak. Mungkin sedikit Ustadz mau mengulang dulu ya. Kemarin sholat jamak itu adalah sholat yang menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Itu adalah sholat jamak. Contohnya sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Itu adalah namanya sholat jamak. Nah, untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Nah, sekarang di pertemuan ini kita akan membahas sholat qasar. Nah, kemarin Ustadz kasih tahu ya, sholat jamak kemarin itu tidak semua sholat bisa dijamak. Kemarin yang bisa dijamak itu adalah sholat zuhur dan asar ya, atau asar dengan zuhur, atau maghrib dengan isya, atau isya dengan maghrib. Nggak boleh asar dengan maghrib, isya dengan subuh, nggak boleh. Itu aja yang boleh dijamak ya. Selain itu nggak boleh dijamak. Kemarin jamak ada jamak takdim dan jamak takhir ya. Mungkin itu saja yang ya untuk mengulang sedikit pembelajaran sebelumnya. Nah, kini selanjut kita untuk membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sholat qasar. Apa itu sholat qasar? Pengertian sholat qasar adalah yaitu mengkasar sholat adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Nah, ini yang namanya sholat qasar, itu mengurangi jumlah atau meringkas jumlah rakaat sholat ya.
Itu namanya mungkar. Sholat yang dapat dikosar ada sholat zuhur, ya, sholat asar dan sholat isya. Ada 3 saja sholat yang boleh dikosar. Nah, asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Rakaat itu namanya meringkas. Contohnya zuhur asalnya 4 rakaat dikosar menjadi 2. Asar asalnya 4 rakaat dikosar menjadi 2. Isya asalnya 4 dikosar menjadi 2. Nah, berarti maghrib dengan subuh tidak bisa dikosar. Kenapa Ustaz? Kada boleh. Kalau dikosor gimana? Dikosor maghrib 1,5. Kalau subuh gimana? Gak ada. Nah, intinya yang boleh dikosor itu cuma 3 sholat aja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, asalnya 4 berubah menjadi 2. Itu adalah sholat kasar. Ya, sholat kasar itu intinya adalah mengurangi atau meringkas jumlah rakaat dalam sholat. Tapi ingat, sholatnya sudah ditentukan yang boleh dikosar. Nah, paham tuh mana anak Ustaz? Insya Allah bisa dimengerti ya. Nah, itu kosar. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat kosar. Nah, orang yang bisa melaksanakan kosar ini ada syarat-syaratnya, ya. Nah, untuk dapat melaksanakan sholat kosar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau terpenuhi syarat yang ini maka boleh orang tersebut mengkosar. Pertama adalah orang yang musafir. Nah, orang yang musafir itu adalah orang yang bepergian. Nah, nanti bepergiannya gimana ya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Yang kedua adalah sholat yang dikerjakan. Yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Nah, sholatnya yang dikerjakan pada waktu itu, bukan waktu subuh, dikerjakan waktu zuhur, bukan seperti itu. Ya, yang ketiga niat untuk mengkosor. Nah, niat ini sangat penting, perlu. Karena apa? Karena niat ini adalah pembeda dari semua kegiatan atau aktivitas kita atau ibadah kita, itu pembedanya di niat. Zuhur, asar sama 4 rakaat. Bedanya mana? Niat. Kalau kita nggak sholat pakai niat, nggak tahu nih sholat apa, zuhur ke apa, asar. Ya, makanya niat ini sangat menentu dalam semua aktivitas kita. Kita nih ngapain? Yang mengetahui, yang bisa membedakan adalah niat. Yang keempat adalah ini bersangkutan dengan yang musafir tadi, jarak perjalanan yang memenuhi syarat. Nah, musafir, orang yang boleh melaksanakan qasar atau musafir ini adalah boleh dia mengqasar itu apabila jarak yang dia tempuh itu kurang lebihnya sekitar 85 km. Nah, kalau sudah sampai 85 km, maka dia dibolehkan untuk mengqasar sholatnya. Boleh dia tadi sholat zuhur 2 rakaat aja, habis itu sholat asar 2 rakaat aja. Nah, itu boleh kalau seandainya dia sedang musafir yang ditempuh jaraknya sekitar kurang lebih 85 km. Kalau bepergian ke sini, ke mana, Pal 7, dari Murjani ke Pal 7, nggak bisa. Atau dari Palangkaraya ke Tengkiling, nah nggak bisa. Kenapa? Karena belum mencapai batas jarak perjalanan tersebut. Nah, kalau sudah mencapai, nah tadi capainya berapa? 80 km. Kalau kira-kira perjalanan kita itu menempuh jarak 85 km, maka kita boleh mengqasar itu, ya. Syarat-syarat boleh bagi orang melaksanakan mengqasar. Gimana anak-anak Ustaz, bisa dipaham? Ya, itu qasar seperti itu. Ya, intinya sholat qasar ini adalah sholat yang diringkas, dikurangi rakaatnya. Ya, itu seperti itu. Nah, tata caranya gimana? Tata cara jamak dan qasar. Nah, nanti bisa digabungkan antara sholat jamak dan sholat qasar. Contohnya tata caranya gimana? Sholat zuhur qasar dan sholat asar qasar. Nah, bisa. Sholat zuhur jamak takdim dengan sholat asar, boleh. Dan sholat zuhur jamak takhir beserta dengan qasar sholat asar.
Ya, salat maghrib jamak takdim beserta qasar dengan salat isya. Nah, salat maghribnya boleh dijamak aja dengan salat isya, tapi tidak boleh qasar. Kalau zuhur tadi boleh dikasar dengan dan digabung dengan salat asar, boleh dikasar dua-duanya. Atau tadi zuhur ya, zuhur jamak takdim, jamak takhir, boleh zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar sambil mana salatnya dijamak dan qasar ya, dua-duanya dikerjakan boleh. Nah, yang kelima ini nggak bisa. Salat isya, nah salat isya boleh qasar. Nah, yang kelima adalah salat maghrib jamak takdim beserta qasar dengan salat isya. Nah, salat jamak itu boleh salat maghrib boleh dijamak, namun tidak boleh qasar. Nah, nanti maghrib dengan isya boleh dijamak. Nah, tapi untuk salat maghribnya tidak bisa qasar. Yang boleh dikasar cuma salat isya. Atau salat maghrib jamak takhir beserta qasar dengan isya ya. Nah, salat jamak qasar ini adalah ada jamak qasar takdim, ada jamak qasar takhir. Contoh jamak qasar takdim adalah kayak tadi zuhur dan asar sama-sama diqasar lagi, sama-sama 2 rakaat. Salat zuhur dan asar digabung, setelah digabung dikasar lagi. Nah, zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur, dan dua-duanya salat zuhur dan salat asar itu dikerjakan 2 rakaat. Atau sebaliknya jamak takhir, yaitu salat zuhur dikerjakan di waktu asar, boleh. Dan dikasar juga boleh. Salat zuhurnya dikerjakan di waktu asar dan dikasar lagi, sama-sama 2 rakaat juga boleh. Nah, tadi untuk salat maghrib dengan salat isya boleh dijamak, tapi tidak boleh dikasar, tapi khusus salat maghribnya saja. Tapi kalau salat isyanya boleh dikasar. Contohnya jamak takdim, salat isya dikerjakan di waktu maghrib tapi salat maghribnya tetap 3 rakaat, boleh dijamak tapi tidak bisa qasar. Nah, sedangkan isyanya boleh dikasar, jadinya isyanya jadi 2 rakaat. Atau jamak takhir. Jamak takhir itu apa? Salat maghrib dikerjakan di waktu isya. Nah, boleh dijamak tapi tidak boleh dikasar, tapi khusus salat maghrib. Nah, maghribnya tetap 3 rakaat, salat isyanya 2 rakaat. Nah, itu adalah tata cara salat dalam salat jamak dan qasar. Ya. Berarti yang pasti yang boleh dikasar, yang intinya salat yang boleh digabung, salat yang boleh dijamak dan dikasar itu adalah zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur ya. Kalau zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur itu jamak qasar takdim. Kalau zuhur dikerjakan di waktu asar itu namanya salat jamak qasar takhir. Nah, atau lagi salat maghrib dengan salat isya. Salat isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, tapi maghribnya tidak boleh dikasar, tapi isya saja yang boleh dikasar. Itu namanya salat jamak dan qasar takdim. Nah, selanjutnya apa? Waktu maghrib dikerjakan di waktu isya dan maghribnya diwaktukan waktu isya, dan maghribnya tetap 3 dan isyanya 2 rakaat. Nah, itu namanya salat jamak qasar takhir. Ya, itu adalah tata cara dalam salat jamak dan qasar. Kalau sebelumnya kemarin pertemuan sebelum cuman jamaknya saja menggabungkan, ini langsung gabung dengan qasarnya. Nah, sudah digabung zuhur dan asar dikerjakan, habis itu rakaatnya kita kurangi. Nah, luar biasa Allah memberi keringanan bagi hamba-hambanya yang sedang ada uzur ya, seperti dalam musafir ya dan sebagainya. Nah, lafal niat qasar ya, gimana zuhur ya. Zuhur apa usolli fardhu zuhri rak'ataini kasran.
lillahi ta'ala. Jangan salat zuhur usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin kasran, enggak, kan 2 rakaat berarti diubah lafaznya usolli fardhu zuhri raka'ataini. Nah, kasran 2 rakaat. Atau asar sama usolli fardhu asri raka'ataini kasran, karena 2 rakaat kasar dari 2 rakaat berarti diubah arba'a rakaatin, dirubah menjadi rakataini kasran. Nah, paham? Dan yang terakhir tadi apa? Salat kasarnya adalah isya. Isya kan 4 rakaat, dikasar menjadi lafaz niatnya apa? Usolli fardal isya'i rakataini kasran lillahi ta'ala. Aku salat isya 2 rakaat dikasar karena Allah Ta'ala. Jadinya 2 rakaat aja, langsung 2 rakaat, langsung tahiyat akhir, langsung salam. Itu niat lafaz daripada qasar, salat qasar. Nah, sekarang lafaz niat jamak dan kasar. Ya, salat jamak, niat jamak dan kasar. Ya, tadi waktu zuhur dikerjakan waktu asar. Nah, digabung. Nah, dan dikasar lagi apa lafaz niatnya? Usolli fardhu zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin wa kasran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kalau kita mengikuti imam, makmuman. Kalau kita menjadi imam, imaman. Kalau kita sendiri adaan. Nah, itu udah lafaz nih niat menjamak dan mengkasar. Boleh anak-anak Ustadz bisa nanti lihat di buku paketnya, di situ ada juga lafal nih niat salat jamak dan kasar, atau salat kasarnya saja. Kalian pengen cuma salat kasar, nggak mau salat jamak kasar, boleh, ada juga. Ya, terserah, bebas mau pilih yang mana. Yang penting Allah beri keringanan bagi orang-orang tersebut. Kalian mau pilih yang mana? Mau jamak kasar boleh, atau cuma mengkasar boleh, atau mau salat sempurna seperti biasa zuhur 2 rakaat, terserah, bebas. Yang penting kita sudah tahu apabila kita dalam perjalanan, ya, kita boleh untuk menjamak mengkasar. Nah, itu adalah lafal niat daripada jamak dan qasar. Nanti bisa aja anak-anak Ustadz melihat di buku paketnya masing-masing, di situ jelas ya semuanya ada di situ lafal niat, baik salat jamak atau salat kasar atau jamak qasar. Nah, intinya ya, sebelum Ustadz akhir, Ustadz mau simpulkan ya dari pertemuan awal yang kemarin, ya video yang sebelumnya dan yang ini. Intinya adalah sholat jamak, ya Ustadz mau sedikit. Sholat jamak adalah sholat yang mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Ya, kemarin sholatnya yang boleh dijamak zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Nah, sekarang adalah qasar. Qasar itu adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat dalam sholat. Asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi sholat yang boleh dikasar cuma 3, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, dan syarat-syaratnya ya sama kurang lebih dengan jamak dan qasar. Kalau kita memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita boleh melaksanakan sholat jamak atau sholat kasar, atau sholat jamak dan qasar. Udah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya anak-anak Ustadz, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya. Kalau belum mengerti juga boleh dibaca buku paketnya. Kalau belum mengerti juga boleh langsung nanya sama Ustadz ya. Bisa, atau minta bantu sama orang tuanya. Yang paham bisa nanya sama mamahnya apa maksudnya. Kalau emang nggak bisa langsung lewat Ustadz ya. Ustadz insya Allah menerima ya pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Ustadz yang belum mengerti ya. Insyaallah Ustadz siap. Yang penting bukan jam tidur atau jam istirahat. Nah, udah itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana dan buat kita semua, dan kita bisa mempraktekkan ya nanti kalau seandainya kita musafir atau bepergian atau jalan-jalan berlibur dengan orang tuanya. Nah, bisa ini dipraktekkan sholat jamak kasarnya nih.
Ya, praktekkan. Mumpung Allah memberi keringanan buat kita, silahkan kita praktekkan, dapat pahala kita. Pahalanya tetap, dan kita bertambah pahalanya. Pahala melaksanakan perintah Allah. Allah merintah kita untuk melaksanakan qasar, jamak qasar apabila kita dalam keadaan musafir dan sebagainya. Yang penting musafir kita tujuannya baik, bukan tujuan yang tidak baik. Yaudah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, salah hilapnya Ustaz mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.